Selamat pagi anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Anak kita semangat ya hari ini. Pembelajaran kita tentang kebersihan kantin sekolah. Anak-anak siapkan buku tematik 2D, subtema 2, pelajaran 2, halaman 68 sampai 77. Anak-anak, siapkan bukumu, kita siap untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar 1. Cara menjaga kebersihan lingkungan agar tetap sehat. Yang kedua, nanti anak-anak bisa menuliskan cara menjaga lingkungan agar tetap sehat. Yang ketiga, anak-anak juga nanti menuliskan contoh perilaku tidak tertib di sekolah. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya pembelajaran hari ini. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan merupakan kebiasaan baik yang harus dilakukan dimanapun kita berada. Apalagi dalam kondisi sekarang yang terdapat wabah penyakit yang membahayakan kita. Anak-anak sekarang bacalah teks bacaan berjudul Kantin Sekolah di buku tematik 2D halaman 69 sampai 70. Setelah anak-anak membaca, di sana terdapat bahwa keadaan kantin sekolah sangat bersih. Di setiap pojok kantin disediakan tempat sampah. Untuk lebih memahami, anak-anak baca dulu ya. Bacaan berjudul Kantin Sekolah. Setelah membaca bacaan kantin sekolah, anak-anak, ayo kita coba belajar cara menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat. Nah, bagaimana ya caranya? Iya, yang pertama kita harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Yang kedua, ia membersihkan halaman sekolah secara rutin. Bisa anak lakukan bersama-sama, bisa juga dibantu oleh pembantu sekolah atau OB sekolah. Kemudian, mengepel lantai. Ini dilakukan oleh petugas sekolah ya nak ya. Anak-anak tidak mengepel lantai. Kemudian merawat tanaman dan memberi pupuk pada tanaman. Ini juga salah satu cara menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat. Berikutnya, ya jika ada selokan atau parit juga harus dibersihkan supaya aliran air bisa mengalir dengan baik. Tidak tersumbat oleh sampah yang menumpuk di selokan. Nah, itu ya anak-anak ya, beberapa cara menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat. Setelah tadi kita mengamati beberapa gambar, jadi cara menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat dapat dilakukan dengan 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menyapu halaman secara rutin. Yang ketiga, membersihkan lantai dan mengelap debu secara rutin. Yang keempat, merawat tanaman sekolah secara rutin. Dan yang kelima, membersihkan saluran air secara rutin. Jadi semuanya dilakukan secara rutin. Jangan sampai lupa untuk membersihkan.
Anak-anak, kita lanjutkan dengan perilaku tidak tertib di sekolah. Nah, anak-anak bisa lihat di bukumu halaman 72 bagian bawah sampai dengan 74. Di sana terdapat 10 gambar. Ibu tampilkan gambar yang pertama. Nah, tampak seorang anak sedang membuang sampah, tetapi membuang sampahnya tidak di tempat sampah. Jadi perilaku yang ditunjukkan oleh gambar adalah membuang sampah sembarangan. Anak bisa tuliskan ya, nomor 1 adalah membuang sampah sembarangan. Nanti anak-anak kerjakan langsung di tematik 2D, halaman 72 sampai 74, ada 10 gambar di sana. Tuliskan perilaku tidak tertib yang ditunjukkan oleh gambar. Anak-anak, tugas ini tidak perlu dikirim. Contoh perilaku tidak tertib di sekolah adalah 1. Berpakaian tidak rapi. 2. Tidak tertib saat mengikuti upacara bendera. Misalnya mengobrol dengan teman atau sikap yang kurang sempurna. Yang ketiga, mencoret-coret tembok sekolah. Nah, ini tidak tertib ya nak ya, dan bahkan tidak boleh. 4. Berkelahi dengan teman di sekolah. Ya, ini pun tidak boleh terjadi di sekolah atau dimanapun anak-anak berada. 5. Bermain dengan teman saat belajar. Nah, ini ya, Ibu beri 5 contoh perilaku tidak tertib di sekolah. Baik anak-anak, materi pelajaran hari ini sudah selesai. Untuk penilaiannya adalah 1. PPKN menulis di buku PS Tematik 5 contoh perilaku tidak tertib di sekolah. Menggunakan tulisan bebas, rapi, bersih, dan jelas ya nak ya. Difoto lalu dikirim di file Google Classroom. Yang kedua, bahasa Indonesia menulis di buku PS Tematik 5 cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menggunakan tulisan bebas juga, difoto lalu dikirim di file Google Classroom. Selamat mengerjakan anak-anak dan jangan lupa dikirim di file Google Classroom. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai, sebagai bagian akhir, bacalah Sekarang Aku Tahu pada bukumu halaman 75 sampai 76. Kemudian beri tanda centang pada refleksi di halaman 76 dan lakukan aksi di halaman 77. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik. Kerjakan tugas-tugasmu. Tuhan memberkati.